keturunan Ba'alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia. Keturunan Rasulullah SAW itu dari marga Ba'alawi. Kalau di sini Habaib. Sebenarnya keturunan Ba'alawi di Indonesia ini ada dua. Yang kedua Habaib, yang pertama Sayyid. Kalau Sayyid ini sebelum Habaib, Sayyid ini dulu penyebar Islam ke Indonesia. Itu kan Sayyid. Kalau di Jawa dikenal dengan Wali Songo. Karena Wali Songo ini keturunan Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat. Kalau Habaib ini keturunan Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbat. Jadi sepupuan. Nah, istilah Habaib ini kan istilah belakangan kan. Belakangan baru istilah Habib. Ada istilah Habib, kayak ada istilah Kiai, begitulah. Sebenarnya Ba'alawi di Indonesia ini bukan cuma Habaib. Wali Songo itu juga Ba'alawi. Nah, ini kelompok yang mengatakan Ba'alawi tidak sah itu tidak punya dasar. Itu hanya akal-akalan, sama sekali tidak ilmiah. Karenanya kita agak perlu ikut-ikutan kelompok yang meragu-ragukan nasabnya para Habaib atau para Sayyid. Karena cuma di Indonesia yang ada begitu, di dunia lain nggak ada. Dan ini kelompok yang anggaplah yang memfitnah nasab Ba'alawi. Katanya ada ulama di Yaman yang membatalkan. Setelah dicek, ulama tersebut nggak membatalkan itu. Dan itu ulama Salafi Wahabi di Yaman yang dibilang membatalkan, Syekh Mukbil. Ternyata di videonya beliau tidak membatalkan, di bukunya nggak membatalkan juga, cuma dibilang membatalkan. Ini kelompok-kelompok yang ya termasuk kelompoknya Mama Ghufron itu. Saya dulu nggak ngerti, sudah sejak 4 bulan ya, sejak sebelum bulan puasa, bahkan bulan puasa ketika di Amerika itu mendengar istilah Mama Ghufron. Kiai-kiai, wah ini pengikutnya Mama Ghufron. Saya gak ngerti apa Mama Ghufron ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatid wal asatidah, sahabat-sahabat aswaja dimanapun anda berada, mudah-mudahan anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat. Dimanapun anda berada, mudah-mudahan segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah kita simak tadi yaitu video singkat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Ini beliau menyatakan bahwasanya ternyata Wali Songo ini masih keturunan Habaib atau Ba'alawi. Jadi nasabnya Wali Songo ini tersambung kepada Ba'alawi. Ya. Nah, ini nasabnya sama dengan para Habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Ini apa yang beliau sampaikan, bahwasanya ternyata nasab Habaib Ba'alawi ini adalah nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW dan nasab yang paling mulia sedunia ya. Jadi nasab yang paling mulia di muka bumi ini adalah nasabnya klan Habaib Ba'alawi. Nah, ini menandakan bahwasanya menurut Kiai Idrus Ramli, baik Habaib maupun Wali Songo ini adalah memiliki jalur nasab yang sama yang tersambung kepada Ubaidillah. Nah, ini baru kemudian sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau juga mengungkapkan bahwasanya larangan dari beliau untuk mengikuti orang yang meragukan nasab Habaib atau nasab Ba'alawi.
Jadi tidak perlu menanggapi orang-orang yang mempertanyakan nasab Habaib Ba'alawi, yang menyatakan mereka ini kelompok yang anti Habaib Ba'alawi, yang menyatakan bahwasanya nasabnya ini terputus. Ya, apapun yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli tentunya patut untuk kita hormati, walaupun tentu kita semuanya juga bisa jadi memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli. Jadi kita memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat, ya, walaupun kita tahu pendukung Kiai Imaduddin Utsman atau dari Trah Wali Songo ini menyatakan bahwasanya Wali Songo ini tidak ada sangkut pautnya dengan Habaib, dengan Ba'alawi. Jadi nasabnya Wali Songo ini tidak tersambung kepada Ubaidillah. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara tokoh yang ada di Indonesia, baik yang menyatakan bahwasanya Wali Songo ini adalah masih keturunan Ba'alawi, kemudian dari pendukung Kiai Imaduddin Utsman dan Trah Wali Songo ini menyatakan bahwasanya Wali Songo ini tidak ada sangkut pautnya, tidak ada katanya dengan Habaib atau Ba'alawi. Kemudian juga tadi disampaikan bahwasanya Kiai Idrus Ramli ini menolak dari pemikiran Mama Ghufran, ya. Beliau ini juga sangat antipati dengan Mama Ghufran dan para pendukungnya atau kelompok-kelompok yang bersama dengan Mama Ghufran, ya. Karena beliau anggap Mama Ghufran ini juga memiliki pandangan yang menyimpang, sehingga siapapun yang bertolak belakang atau berbeda dengan pandangan dari Kiai Idrus Ramli atau berbeda pandangan dengan Habaib atau Ba'alawi, berarti mereka adalah pendukung dari Mama Ghufran. Nah, ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh dari Kiai Idrus Ramli. Itu artinya bahwasanya Kiai Idrus Ramli ini termasuk kelompok yang mempercayai bahwasanya nasab Habaib Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW. Bahkan juga beliau melakukan bantahan-bantahan yang dilakukan atau digencarkan oleh kelompok pendukung Kiai Imaduddin Utsman. Jadi tokoh yang melakukan bantahan atau bertolak belakang dengan pendapat dari Kiai Imaduddin Utsman, salah satunya diantaranya yaitu Kiai Idrus Ramli. Kemudian juga ada kiai yang lain seperti Buya Yahya, kemudian Gus Kausar, ya, dan ada beberapa kiai yang lain yang mereka berada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dengan adanya perbedaan ini, tentunya kita hendaknya untuk saling menghormati, menambah wawasan di antara kita semuanya. Tentunya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini yang terbaik adalah bisa dilakukan dialog ataupun debat ilmiah secara terbuka. Tentu sangat menarik sekali seandainya Kiai Idrus Ramli ini berdebat secara ilmiah dengan Kiai Imaduddin Utsman atau pendukung dari klan Wali Songo. Tentu perdebatan yang ilmiah, yang sehat, diskusi yang bisa menambah ilmu pengetahuan di antara kita semuanya. Tentunya baik pendukung Kiai Imaduddin Utsman maupun pendukung dari Habaib Ba'alawi tentunya sama-sama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama kaum aswaja. Tentunya perlu kita menunjukkan sikap toleran, sikap yang menjunjung tinggi persatuan, menjunjung toleransi, mendahulukan ukhuwah Islamiyah walaupun terjadi perbedaan pendapat. Inilah yang membedakan kita di antara kalangan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Salafi Wahabi yang
lebih dominan untuk mencaci maki amalan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita tahu Kiai Idrus Ramli ini juga termasuk singa aswaja yang banyak berdebat, banyak melakukan pembelaan kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah, kaum Nahdliyin. Tentu akan sangat menarik jika seandainya sesama aswaja, baik pendukung dari habaib seperti Kiai Idrus Ramli maupun anti habaib seperti Kiai Imaduddin Utsman, diadakan semacam dialog secara terbuka, secara ilmiah, dan kita bisa menyaksikannya siapa di antara beliau-beliau ini yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, yang mumpuni. Tentunya di atas langit ada langit, artinya siapapun orang yang alim, tentu ada yang lebih alim di antara mereka itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangannya. Apapun perbedaan di antara kita, baik yang pendukung habaib maupun pendukung Kiai Imad, untuk mengedepankan ukhuwah, menghindari caci maki dan saling menghina, kita dahulukan yaitu persatuan di antara kita semuanya. Janganlah berpecah belah, karena kita sesama kaum Ahlussunnah wal Jamaah walaupun memiliki perbedaan pendapat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.